Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nita Puspitasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan kelas dan lingkungan belajar serta adik-adik mahasiswa dan mahasiswi kelas 4 PAIB yang kami hormati. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini saya selaku moderator bersama dengan teman kami ada Mbak Nurhayati, Nurul Aini, dan Muhammad Ardianto. Di mana di sini kita akan mempresentasikan mengenai pelayanan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya anggota dari kelompok 8. Saya di sini selaku presentator pertama, yang akan menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau bisa disebut dengan ABK adalah anak yang mengalami keterbatasan atau kondisi luar biasa, baik secara fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang memengaruhi. Nah, secara signifikan, proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain atau anak-anak seumurannya. Keterbatasan ini membuat mereka membutuhkan dukungan dan juga membutuhkan layanan dan perlakuan khusus untuk apa? Untuk dapat mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. Dan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus atau bisa disebut dengan ABK sangat beragam dan dapat dikelompokkan berdasarkan area kebutuhan atau hambatan yang dialami. Nah, di sini ada beberapa anak berkebutuhan khusus atau bisa disebut dengan ABK yang umum diakui, yaitu yang pertama tunanetra, yaitu gangguan penglihatan, dan juga ada tunarungu, yaitu gangguan pendengaran, dan yang ketiga yaitu tunagrahita, yaitu disabilitas intelektual. Nah, dan juga ada tunadaksa, yaitu disabilitas fisik atau motorik. Nah, dan yang terakhir yaitu tunalaras, yaitu gangguan emosi dan perilaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama. Jadi, gimana caranya menangani anak berkebutuhan khusus ini? Pertama, yang paling penting kita itu harus mengenal dulu sama si anaknya. Jadi sebelum mengajari, kita itu harus tahu anak ini punya kelebihan di bagian mana, apa saja kesulitan atau hambatannya, karakter anaknya itu gimana, sukanya apa, minatnya di bidang apa. Jadi kondisi kesehatannya itu juga perlu diperhatikan. Biasanya ini bisa kita tahu dari mengobrol sama orang tuanya atau keluarganya, atau dengan melihat langsung waktu anak itu belajar atau bermain. Kalau perlu, bisa juga minta bantuan psikolog atau dokter. Intinya kita harus paham betul sama kondisi anaknya biar nanti tidak salah paham dalam memberi perlakuan. Kedua, setelah tahu kondisi si anak, kita itu bisa lanjut ke tahap membuat program pendidikan individual atau PPI. Nah, PPI ini semacam rencana belajar yang isinya target atau target belajar anak. Misalnya, dalam waktu 3 bulan anak bisa mengenal huruf A sampai Z. Materi apa yang mau diajarkan. Model pembelajarannya seperti apa, apakah sambil bermain, apakah menggambar, atau menggunakan metode lagu.
Kegiatan pendukung lainnya misalnya seperti wicara atau latihan motorik. Yang paling penting program ini harus fleksibel. Kalau anaknya belum paham, ya kita ajari pelan-pelan lagi. Kalau anaknya cepat mengerti, ya bisa kita naik satu tingkat. Ketiga, kita juga harus siapin layanan pendukung buat anak ini. Contohnya, ada guru pendamping khusus atau GPK. Fasilitas atau alat bantu belajar seperti gambar, video, atau alat peraga lainnya. Untuk suasana belajarnya harus senyaman mungkin, tidak terlalu ramai, dan buatlah suasana biar anak itu lebih fokus. Cara ngajarnya itu juga harus bervariasi. Biasanya juga menggunakan cara bercerita atau berdongeng, bermain sambil belajar, menggunakan lagu-lagu sederhana, dan jangan lupa sering kasih pujian atau hadiah kecil kalau anak berhasil biar dia semakin semangat lagi. Untuk langkah keempat, kita harus pantau terus perkembangan anaknya. Jadi jangan cuma ngajar saja, tapi juga dicek. Anak ini sudah ada perkembangan apa belum? Apakah anaknya makin paham atau masih kebingungan? Jadi evaluasinya itu bisa dilakukan rutin, misalnya setiap seminggu atau setiap bulan 1 kali. Kalau anaknya sudah paham, pelajarannya juga lebih ditambah lagi. Kalau belum, ya coba cari cara lain yang lebih cocok supaya anak lebih mudah mengerti. Untuk langkah kelima, yang gak kalah pentingnya, kita juga harus libatkan orang-orang di sekitar anak. Anak yang berkebutuhan khusus itu butuh dukungan dari banyak pihak, bukan cuma dari gurunya saja. Caranya, ajak semua orang tua untuk ikut mendampingi anak, misal di rumah. Jelasin juga ke teman-temannya supaya bisa main bareng tanpa membeda-bedakan. Kalau bisa, lingkungan sekitar juga diberi pemahaman supaya tidak ada yang mengejek atau memandang rendah anak ABK ini. Jadi kesimpulannya, menghadapi anak ABK ini gak bisa instan, harus sabar, harus telaten, dan harus penuh kasih sayang. Yang penting kenali dulu anaknya, buat rencana yang pas, beri dukungan yang penuh, terus pantau terus perkembangan si anak, terus selanjutnya ajak lingkungan sekitar untuk ikut mendukung kegiatan ini. Ingat, setiap anak itu spesial. Mereka bisa berkembang asal kita mau sabar dan terus semangat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas tentang program pendidikan anak berkebutuhan khusus dan model kurikulum pendidikan anak berkebutuhan khusus. Baik, langsung saja. Program pendidikan anak berkebutuhan khusus adalah serangkaian intervensi dan strategi yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan belajar yang unik dari setiap anak berkebutuhan khusus. Program ini tidak bersifat satu untuk semua, melainkan sangat individual dan fleksibel, disesuaikan dengan jenis kebutuhan khusus seperti tingkat keparahan, kekuatan, kelemahan, dan minat anak. Program pendidikan individual atau PPI adalah sebuah rencana tertulis yang dikembangkan oleh tim multidisiplin atau guru, orang tua, terapis, psikolog, dan dokter untuk setiap anak berkebutuhan khusus. Hal ini adalah landasan utama dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus, baik di sekolah khusus atau SMP maupun di sekolah inklusi. Komponen penting dalam PPI yaitu yang pertama, profil anak, menjelaskan secara rinci tentang anak berkebutuhan khusus, termasuk yaitu hasil asesmen, data dari berbagai asesmen, terus gaya belajar, preferensi anak dalam menerima informasi, terus minat dan bakat, dan juga perilaku adaptif. Dan yang kedua, layanan pendidikan khusus, yaitu antara lain
modifikasi kurikulum, penyesuaian materi pelajaran dari kurikulum umum. Terus strategi pembelajaran, metode pengajaran yang spesifik, yaitu seperti misalnya visual aid, pengajaran individual. Selanjutnya akomodasi, penyesuaian lingkungan belajar. Selanjutnya alat bantu belajar. Terus terapi dan juga dukungan guru pendamping khusus atau GBK. Selanjutnya yang ketiga, pengukuran dan evaluasi kemajuan, yaitu antara lain metode penilaian, bagaimana kemajuan anak akan diukur, misalnya observasi, tes, portofolio. Selanjutnya jadwal evaluasi, kapan dan seberapa sering kemajuan anak akan ditinjau ulang. Dan juga revisi PPI. PPI harus bersifat dinamis dan dapat direvisi berdasarkan kemajuan anak. Untuk selanjutnya, model kurikulum dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. Di Indonesia, kurikulum Merdeka saat ini juga mengakomodasi pendidikan inklusif. Penerapan kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus dapat bervariasi tergantung pada tingkat adaptasi yang dibutuhkan. Yaitu yang pertama, kurikulum reguler atau umum, digunakan untuk anak berkebutuhan khusus yang dapat mengikuti kurikulum umum dengan sedikit atau tanpa modifikasi, seringkali dengan bantuan akomodasi atau strategi pembelajaran tertentu, umumnya untuk ABK dengan hambatan ringan atau anak berbakat. Yang kedua, kurikulum reguler dengan modifikasi, yaitu kurikulum umum tetap menjadi acuan, tetapi ada penyesuaian pada tujuan, materi, proses, dan penilaian. Modifikasi ini bisa berupa yaitu modifikasi isi atau konten, seperti mengurangi cakupan materi, menyederhanakan konsep. Terus modifikasi proses, seperti menggunakan metode pengajaran yang berbeda, menyediakan waktu tambahan, atau menggunakan alat bantu belajar. Terus yang ketiga, kurikulum individualisasi atau PPI, kurikulum yang sepenuhnya dibuat berdasarkan PPI anak, tidak terikat pada kurikulum umum. Hal ini diterapkan untuk anak berkebutuhan khusus dengan hambatan yang sangat signifikan yang tidak memungkinkan mereka mengikuti kurikulum umum meskipun sudah dimodifikasi. Fokusnya seringkali pada keterampilan hidup atau life skill, komunikasi fungsional, dan keterampilan vokasional. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya di sini saya akan menyimpulkan terkait dengan pelayanan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Pendidikan merupakan fondasi krusial bagi setiap individu dalam mencapai potensi penuhnya. Dan hak ini berlaku tanpa terkecuali, termasuk juga bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Undang-undang di Indonesia secara tegas mengamanatkan bahwa setiap peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan serta bakat istimewa, berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan khusus. Latar belakang ini menggarisbawahi bahwa pentingnya memahami dan mengimplementasikan layanan pembelajaran yang tepat guna bagi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau ABK itu adalah anak yang mengalami keterbatasan atau kondisi luar biasa baik secara fisik,
mental, intelektual, sosial maupun emosional yang mempengaruhi secara signifikan proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Sedangkan jenis-jenis anak berkebutuhan khusus itu ada tunanetra, ada tunarungu, ada tunagrahita. Kalau tunagrahita ini kaitannya dengan disabilitas intelektual. Kemudian juga ada tunadaksa. Tunadaksa ini terkait dengan fisik ataupun motorik. Kemudian juga ada dukungan sosial, ada tunalaras. Tunalaras itu terkait dengan gangguan emosi dan juga perilaku. Adapun cara untuk menangani anak berkebutuhan khusus itu yang pertama dengan penerimaan atau pemahaman awal. Kemudian juga dilanjutkan dengan pendidikan yang tepat atau inklusi dan khusus. Kemudian ada terapi ataupun intervensi spesifik. Kemudian juga ada peran orang tua dan juga keluarga. Kemudian adanya dukungan sosial dan psikologis. Pendidikan anak berkebutuhan khusus ataupun layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada pendidikan segregasi. Pendidikan segregasi itu adalah sekolah luar biasa atau SLB. Kemudian juga ada pendidikan integrasi. Pendidikan integrasi itu adalah sekolah terpadu. Kemudian juga ada pendidikan inklusi. Sedangkan program pendidikan anak berkebutuhan khusus adalah inti dari program pendidikan ABK ini adalah program pendidikan individual atau PPI, atau dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan Individualist Education Program. Dan model kurikulum dalam pendidikan ABK. Penerapan kurikulum untuk ABK dapat bervariasi tergantung pada tingkat adaptasi yang dibutuhkan. Pertama, ada kurikulum reguler atau umum. Biasanya digunakan untuk ABK atau anak berkebutuhan khusus yang dapat mengikuti kurikulum umum dengan sedikit atau tanpa modifikasi. Kemudian juga ada kurikulum reguler dengan modifikasi, atau kurikulum umum tetap menjadi acuan tetapi ada penyesuaian pada tujuan, materi, proses atau penilaian. Kemudian juga ada kurikulum individualisasi atau PPI. Kurikulum ini sepenuhnya dibuat berdasarkan PPI anak, tidak terikat pada kurikulum murni atau kurikulum umum. Demikianlah kesimpulan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri presentasi pada kali ini. Saya selaku moderator bersama dengan teman kelompok kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nita Puspitasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan kelas dan lingkungan belajar, serta adik-adik mahasiswa dan mahasiswi kelas 4 PAIB yang kami hormati.
Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini saya selaku moderator bersama dengan teman kami, ada Mbak Nurhayati, Nurul Aini, dan Muhammad Ardianto. Di mana di sini kita akan mempresentasikan mengenai pelayanan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati. Saya anggota dari kelompok 8. Saya di sini selaku presentator pertama, yang akan menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau bisa disebut dengan ABK adalah anak yang mengalami keterbatasan atau kondisi luar biasa, baik secara fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang memengaruhi. Nah, secara signifikan proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain atau anak-anak seumurannya. Keterbatasan ini membuat mereka membutuhkan dukungan dan juga membutuhkan layanan dan perlakuan khusus untuk apa? Untuk dapat mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. Dan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus atau bisa disebut dengan ABK sangat beragam dan dapat dikelompokkan berdasarkan area kebutuhan atau hambatan yang dialami. Nah, di sini ada beberapa anak berkebutuhan khusus atau bisa disebut dengan ABK yang umum diakui, yaitu yang pertama tunanetra, yaitu gangguan penglihatan, dan juga ada tunarungu, yaitu gangguan pendengaran, dan yang ketiga yaitu tunagrahita, yaitu disabilitas intelektual. Nah, dan juga ada tunadaksa, yaitu disabilitas fisik atau motorik. Nah, dan yang terakhir yaitu tunalaras, yaitu gangguan emosi dan perilaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama. Jadi, gimana caranya menangani anak berkebutuhan khusus ini? Pertama, yang paling penting kita itu harus mengenal dulu sama si anaknya. Jadi sebelum mengajari, kita itu harus tahu anak ini punya kelebihan di bagian mana, apa saja kesulitan atau hambatannya, karakter anaknya itu gimana, sukanya apa, minatnya di bidang apa. Jadi kondisi kesehatannya itu juga perlu diperhatikan. Biasanya ini bisa kita tahu dari mengobrol sama orang tuanya atau keluarganya, atau dengan melihat langsung waktu anak itu belajar atau bermain. Kalau perlu, bisa juga minta bantuan psikolog atau dokter. Intinya kita harus paham betul sama kondisi anaknya biar nanti tidak salah paham dalam memberi perlakuan. Kedua, setelah tahu kondisi si anak, kita itu bisa lanjut ke tahap membuat program pendidikan individual atau PPI. Nah, PPI ini semacam rencana belajar yang isinya target belajar anak. Misalnya, dalam waktu 3 bulan anak bisa mengenal huruf A sampai Z. Materi apa yang mau diajarkan? Model pembelajarannya seperti apa? Apakah sambil bermain, apakah menggambar, atau menggunakan metode lagu. Kegiatan pendukung lainnya misalnya seperti wicara atau latihan motorik. Yang paling penting, program ini harus fleksibel. Kalau anaknya belum paham, ya kita ajari pelan-pelan lagi. Kalau anaknya cepat mengerti, ya bisa kita naik 1 tingkat. Ketiga, kita juga harus
siapin layanan pendukung buat anak ini. Contohnya ada guru pendamping khusus atau GPK. Fasilitas atau alat bantu belajar seperti gambar, video, atau alat peraga lainnya. Untuk suasana belajarnya harus senyaman mungkin, tidak terlalu ramai, dan buatlah suasana biar anak itu lebih fokus. Cara ngajarnya itu juga harus bervariasi. Biasanya juga menggunakan cara bercerita atau berdongeng, bermain sambil belajar, menggunakan lagu-lagu sederhana, dan jangan lupa sering kasih pujian atau hadiah kecil kalau anak berhasil biar dia semakin semangat lagi. Untuk langkah keempat, kita harus pantau terus perkembangan anaknya. Jadi jangan cuma ngajar saja, tapi juga dicek. Anak ini sudah ada perkembangan apa belum? Apakah anaknya makin paham atau masih kebingungan? Jadi evaluasinya itu bisa dilakukan rutin, misalnya setiap seminggu atau setiap bulan 1 kali. Kalau anaknya sudah paham, pelajarannya juga lebih ditambah lagi. Kalau belum, ya coba cari cara lain yang lebih cocok supaya anak lebih mudah mengerti. Untuk langkah kelima, yang gak kalah pentingnya, kita juga harus libatkan orang-orang di sekitar anak. Anak yang berkebutuhan khusus itu butuh dukungan dari banyak pihak, bukan cuma dari gurunya saja. Caranya, ajak semua orang tua untuk ikut mendampingi anak, misal di rumah. Jelasin juga ke teman-temannya supaya bisa main bareng tanpa membeda-bedakan. Kalau bisa, lingkungan sekitar juga diberi pemahaman supaya tidak ada yang mengejek atau memandang rendah anak ABK ini. Jadi kesimpulannya, menghadapi anak ABK ini gak bisa instan, harus sabar, harus telaten, dan harus penuh kasih sayang. Yang penting kenali dulu anaknya, buat rencana yang pas, beri dukungan yang penuh, terus pantau terus perkembangan si anak, terus selanjutnya ajak lingkungan sekitar untuk ikut mendukung kegiatan ini. Ingat, setiap anak itu spesial. Mereka bisa berkembang asal kita mau sabar dan terus semangat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas tentang program pendidikan anak berkebutuhan khusus dan model kurikulum pendidikan anak berkebutuhan khusus. Baik, langsung saja. Program pendidikan anak berkebutuhan khusus adalah serangkaian intervensi dan strategi yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan belajar yang unik dari setiap anak berkebutuhan khusus. Program ini tidak bersifat satu untuk semua, melainkan sangat individual dan fleksibel, disesuaikan dengan jenis kebutuhan khusus seperti tingkat keparahan, kekuatan, kelemahan, dan minat anak. Program pendidikan individual atau PPI adalah sebuah rencana tertulis yang dikembangkan oleh tim multidisiplin atau guru, orang tua, terapis, psikolog, dan dokter untuk setiap anak berkebutuhan khusus. Hal ini adalah landasan utama dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus, baik di sekolah khusus atau SLB maupun di sekolah inklusi. Komponen penting dalam PPI yaitu yang pertama, profil anak, menjelaskan secara rinci tentang anak berkebutuhan khusus, termasuk yaitu hasil asesmen, data dari berbagai asesmen, terus gaya belajar, preferensi anak dalam menerima informasi, terus minat dan bakat, dan juga perilaku adaptif. Dan yang kedua, layanan pendidikan khusus, yaitu antara lain modifikasi kurikulum, penyesuaian materi pelajaran dari kurikulum umum, terus strategi pembelajaran, metode pengajaran yang spesifik, yaitu seperti misalnya visual aid, pengajaran individual. Selanjutnya akomodasi,
penyesuaian lingkungan belajar, selanjutnya alat bantu belajar, terus terapi, dan juga dukungan guru pendamping khusus atau GPK. Selanjutnya yang ketiga, pengukuran dan evaluasi kemajuan, yaitu antara lain metode penilaian, bagaimana kemajuan anak akan diukur, misalnya observasi, tes, portofolio. Selanjutnya jadwal evaluasi, kapan dan seberapa sering kemajuan anak akan ditinjau ulang. Dan juga revisi PPI. PPI harus bersifat dinamis dan dapat direvisi berdasarkan kemajuan anak. Untuk selanjutnya, model kurikulum dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. Di Indonesia, kurikulum Merdeka saat ini juga mengakomodasi pendidikan inklusif. Penerapan kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus dapat bervariasi tergantung pada tingkat adaptasi yang dibutuhkan. Yaitu yang pertama, kurikulum reguler atau umum. Digunakan untuk anak berkebutuhan khusus yang dapat mengikuti kurikulum umum dengan sedikit atau tanpa modifikasi, seringkali dengan bantuan akomodasi atau strategi pembelajaran tertentu, umumnya untuk ABK dengan hambatan ringan atau anak berbakat. Yang kedua, kurikulum reguler dengan modifikasi, yaitu kurikulum umum tetap menjadi acuan, tetapi ada penyesuaian pada tujuan, materi, proses, dan penilaian. Modifikasi ini bisa berupa yaitu modifikasi isi atau konten, seperti mengurangi cakupan materi, menyederhanakan konsep. Terus modifikasi proses, seperti menggunakan metode pengajaran yang berbeda, menyediakan waktu tambahan, atau menggunakan alat bantu belajar. Terus yang ketiga, kurikulum individualisasi atau PPI, kurikulum yang sepenuhnya dibuat berdasarkan PPI anak, tidak terikat pada kurikulum umum. Hal ini diterapkan untuk anak berkebutuhan khusus dengan hambatan yang sangat signifikan yang tidak memungkinkan mereka mengikuti kurikulum umum meskipun sudah dimodifikasi. Fokusnya seringkali pada keterampilan hidup atau life skill, komunikasi fungsional, dan keterampilan vokasional. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya di sini saya akan menyimpulkan terkait dengan pelayanan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Pendidikan merupakan fondasi krusial bagi setiap individu dalam mencapai potensi penuhnya. Dan hak ini berlaku tanpa terkecuali, termasuk juga bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Undang-undang di Indonesia secara tegas mengamanatkan bahwa setiap peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan serta bakat istimewa, berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan khusus. Latar belakang ini menggarisbawahi bahwa pentingnya memahami dan mengimplementasikan layanan pembelajaran yang tepat guna bagi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau ABK itu adalah anak yang mengalami keterbatasan atau kondisi luar biasa, baik secara fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang mempengaruhi secara signifikan proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Sedangkan jenis-jenis anak berkebutuhan khusus itu ada tunanetra,
ada tunarungu, ada tunagrahita. Kalau tunagrahita ini kaitannya dengan disabilitas intelektual. Kemudian juga ada tunadaksa. Tunadaksa ini terkait dengan fisik ataupun motorik. Kemudian juga ada dukungan sosial, ada tunalaras. Tunalaras itu terkait dengan gangguan emosi dan juga perilaku. Adapun cara untuk menangani anak berkebutuhan khusus itu yang pertama dengan penerimaan atau pemahaman awal. Kemudian juga dilanjutkan dengan pendidikan yang tepat atau inklusi dan khusus. Kemudian ada terapi ataupun intervensi spesifik. Kemudian juga ada peran orang tua dan juga keluarga. Kemudian adanya dukungan sosial dan psikologis. Pendidikan anak berkebutuhan khusus ataupun layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada pendidikan segregasi. Pendidikan segregasi itu adalah sekolah luar biasa atau SLB. Kemudian juga ada pendidikan integrasi. Pendidikan integrasi itu adalah sekolah terpadu. Kemudian juga ada pendidikan inklusi. Sedangkan program pendidikan anak berkebutuhan khusus adalah inti dari program pendidikan ABK ini adalah program pendidikan individual atau PPI, atau dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan Individualist Education Program. Dan model kurikulum dalam pendidikan ABK. Penerapan kurikulum untuk ABK dapat bervariasi tergantung pada tingkat adaptasi yang dibutuhkan. Pertama, ada kurikulum reguler atau umum. Biasanya digunakan untuk ABK atau anak berkebutuhan khusus yang dapat mengikuti kurikulum umum dengan sedikit atau tanpa modifikasi. Kemudian juga ada kurikulum reguler dengan modifikasi, atau kurikulum umum tetap menjadi acuan tetapi ada penyesuaian pada tujuan, materi, proses atau penilaian. Kemudian juga ada kurikulum individualisasi atau PPI. Kurikulum ini sepenuhnya dibuat berdasarkan PPI anak, tidak terikat pada kurikulum murni atau kurikulum umum. Demikianlah kesimpulan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri presentasi pada kali ini. Saya selaku moderator bersama dengan teman kelompok kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.